Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kami mencapai angka 2 dan surat kepada Timotius, tepatnya pasal yang kedua, ayat dari yang pertama sampai 10 tentang kasih karunia dan peranannya dalam memberikan pertolongan dan tentang perumpamaan yang mewakili para pelayan Tuhan. Saya menyambut Anda dan mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda dan bergabung bersama kami dalam pelajaran ini dan kirimkan pertanyaan Anda kepada kami jika Anda memilikinya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sebentar lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Kita telah mencapai pasal 2 dari surat yang kedua kepada Timotius. Saya akan membaca 10 ayat pertama dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Sepasal itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu, bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Di ayat pertama, dia memberinya dorongan, sumber kekuatan. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mohon jelaskan tentang peranan kata-kata tersebut. Kasih karunia sebagai sumber kekuatan dalam mengikut Yesus. Tidak perlu diragukan lagi bahwa anugerah ini meluap dari hati Tuhan yang penuh kasih dengan memberi di tengah kegagalan dan kehancuran manusia. Kasih karunia adalah anugerah Tuhan yang tidak pantas untuk kita terima. Itu adalah hadiah yang tidak layak kita terima. Kasih karunia terwujud dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia ini yang telah muncul membawa keselamatan bagi semua orang, adalah kasih karunia yang menyertai kita sepanjang perjalanan. Dan adalah kasih karunia yang akan dibawa kepada kita saat penyingkapan Yesus Kristus. Kasih karunia ini cukup untuk seluruh perjalanan dari awal hingga kita bertemu dengan Tuhan. Kasih karunia ini tidak hanya menyelamatkan kita di masa lalu, tapi masih menyertai kita. Kasih karunia ini disimpan dalam diri Kristus Yesus. Dan melalui hubungan saya dengan Kristus Yesus, saya dapat memenuhi misi yang diberikan kepada saya, seperti misi yang disebutkan tepat di ayat berikutnya. Dalam ayat 2 terdapat misi yang sangat serius. Dia berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Di sini kita melihat 4 generasi berturut-turut. Generasi Rasul Paulus menyampaikan kata-kata dan doktrin yang sehat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Jadi, Timotius adalah generasi kedua. Percayakan. Timotius akan mempercayakannya kepada orang-orang yang setia yang akan mampu mengajar orang lain juga, dan mereka mewakili Jadi generasi ada 4 ketiga. generasi. Ya, dan ini berlanjut ke generasi yang berikutnya. Seperti lomba estafet. Setiap generasi membawa bendera dan menyerahkannya kepada Pada generasi generasi berikutnya. Tapi mereka harus memiliki 2 atribut Iya. yang disebutkan dalam urutan tertentu di sini: setia dan mampu untuk mengajar orang lain. Mengapa kesetiaan disebutkan sebelum kemampuan? Saya ingat sesuatu di zaman Musa ketika mertuanya menasihatinya untuk menetapkan orang-orang untuk membantunya dalam tanggung jawabnya. Dikatakan di samping itu, kau carilah orang yang cakap, yang dapat dipercaya. Artinya, mertua Musa menyebutkan kemampuan lebih dahulu, kemudian kesetiaan. Tetapi ketika Roh Kudus memilih di sini, ia menempatkan kesetiaan terlebih dahulu, karena itu adalah pertimbangan utama di mata Tuhan. Terutama dalam surat yang berhubungan dengan kesetiaan individu pada saat kesengsaraan, yaitu 2 Timotius. Memang benar bahwa kesaksian itu kolektif, tetapi kesetiaan adalah individu. Itulah sebabnya ia menyebutkan kesetiaan terlebih dahulu, kemudian kemampuan. Kemampuan saja tidak cukup. Dan kesetiaan harus disertai kemampuan untuk memastikan penyampaian yang benar kepada generasi berikutnya. Oke. Orang yang setia Silakan. adalah seseorang yang tidak mengubah sikap ataupun pendapatnya. Orang setia adalah seorang yang dipercaya setiap waktu dan di mana saja. Benar. Dr. Fayez ayat 3 dan 4 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini? Nah, salah satu prinsip yang diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius agar tidak gagal adalah ketekunan dan menunggu Tuhan. Jadi, ia membandingkan dengan orang percaya dengan beberapa perumpamaan yang mewakili ketekunan dan menunggu Tuhan, seperti petani dan atlet. Salah satu perumpamaan ini adalah prajurit. Apa yang terjadi ketika seorang prajurit bergabung dengan angkatan bersenjata dan kemudian perang selesai? Sebenarnya prajurit harus bergabung dengan kamp pelatihan, kemudian menerima pelatihan senjata, lalu terlibat dalam pertandingan pelatihan dan kemudian masuk ke dalam putaran berturut-turut perang. Dan mungkin akhir perang datang setelah banyaknya pertempuran. Sebenarnya membandingkan orang percaya dengan seorang prajurit memiliki makna yang indah. Pertama, ini mengingatkan kita bahwa kita sedang berperang. Kita bukan di lapangan bermain tetapi di medan perang. Kita sedang berperang. Kedua, ini mengingatkan kita akan kebutuhan untuk memegang senjata. Tidak ada prajurit yang pergi ke pertempuran tanpa senjata. Oke, Anda berbicara tentang memegang senjata, tetapi kita melihat bencana dan horor Ya. setiap hari karena memegang senjata. Jadi apa yang Memegang dimaksud senjata. dengan memegang senjata di sini? Nah, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa senjata kita itu adalah senapan, belati, ataupun pedang. Rasul Paulus mengatakan dalam pasal yang sangat penting bahwa kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tapi melawan kekuatan spiritual yang jahat di udara, dan dia menyebutkan 7 buah perlengkapan senjata Allah yang tidak termasuk di dalamnya senapan, belati, ataupun pedang. Ini adalah senjata spiritual yang mewakili perlengkapan Allah. Nah, setiap orang percaya akan memasuki perang harus mempersenjatai diri dengan ini. Jadi Pasukan orang Kristen spiritual. berada dalam sebuah pendaftaran di Ya. dalam Kristus yang adalah pendaftaran spiritual Ya, dan perangnya adalah spiritual, Dan senjatanya senjatanya. adalah spiritual, tidak ada hubungannya dengan senjata mematikan, pembunuhan, dan juga pertumpahan darah. suatu waktu Rasul Paulus berkata dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Iya, Membawa silakan. senjata itu perlu, tentu Benar. saja tidak ada waktu untuk membicarakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang disebutkan dalam Efesus. Pasal 6, tapi kita tidak boleh meninggalkan satu bagian Benar. pun dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Selain itu, seorang prajurit diperkirakan tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Apakah Anda berharap bahwa kita menjadi prajurit dalam suatu angkatan bersenjata diharapkan punya kehidupan yang mudah, terutama saat musuh sedang mengintai kita? Tentu tidak hanya itu, prajurit juga harus dibedakan dari ketaatannya. Suatu waktu, seorang atas militer Prancis berdiri bersama seorang atas militer Inggris saat melakukan parade penghormatan. Dan salah satu dari mereka berkata, hal yang paling penting bagi seorang prajurit adalah belajar langkah militer dan cara menembak. Tapi yang lain menjawabnya, maaf Tuan, hal yang paling penting bagi seorang prajurit adalah sebuah ketaatannya. Ia harus taat kepada komandannya yang merekrutnya. Saya pernah membaca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata percayalah menggambarkan seorang prajurit yang berdiri di hadapan komandannya dan tidak bisa bergerak kecuali saat perintah datang dari
komandan atau seorang budak di depan tuannya dan tidak bisa bergerak kecuali saat perintah datang dari tuannya. Kata berarti saya tidak bisa melakukan apapun kecuali ketika tuan dan Tuhan saya memerintahkan. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa seorang prajurit tidaklah boleh terjerat dalam urusan Oke. sipil. Bayangkan seorang prajurit saat di medan perang mencari izin untuk melakukan apapun seperti menonton film perdana atau pertandingan final di saluran manapun. Apakah ini pasti Tentu hal tidak, apapun? ini Tentu adalah keadaan tidak, ini perang. dalam keadaan perang. Bagaimana mungkin seorang prajurit terjebak dalam pikiran menonton film atau pertandingan saat berada di medan perang? Benar. Hal yang paling penting bagi seorang prajurit adalah menyenangkan orang yang rekrutnya dan tidak terjerat dalam urusan sipil. Dan pada akhirnya setelah waktu yang lama, mudah-mudahan di akhir perang kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Pasal 2 dari surat kepada Timotius dibedakan dengan menjadi menyenangkan dan mengembirakan. Kita menemukan 7 perumpamaan di dalamnya untuk menggambarkan tugas orang percaya dan aktivitasnya dalam pelayanan. Perumpamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Anak laki-laki ini berarti dia menerima Kristus melalui iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2. Seorang prajurit yang baik karena dia sedang dalam perang spiritual yang sedang berlangsung. 3. Seorang atlet, sebagaimana orang-orang percaya sedang berlomba. 4. Petani yang membalik tanah, artinya membangkitkan hati nurani terhadap Tuhan. Yang kelima, seorang pekerja atau guru yang menangani firman kebenaran dengan benar. 6. Bejana yang membawa hadirat Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. 7. Seorang hamba yang dibedakan oleh ketundukan dan ketaatan kepada tuannya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di pasal 2 dari kitab 2 Timotius. Dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan. Apa yang dimaksud dengan peraturan? Apa yang dimaksud dengan berkompetisi sesuai aturan? Dan gambaran apa yang dibicarakan? Di sini kita belajar tentang gambaran ketiga dari seorang pelayan. Kita melihatnya sebagai seorang putra. Dikuatkan oleh anugerah dan sebagai seorang prajurit menyenangkan seorang yang mendaftarkannya. Dan di sini kita melihatnya sebagai seorang atlet dalam perlombaan. Bersaing memiliki arti ia berlari. Seperti yang dia katakan dalam surat Ibrani, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya pikir berlomba lebih mudah dari berlari. Jadi Ya. mari kita fokus pada berkompetisi. Berlomba berarti dia memfokuskan semua usahanya agar bisa berlari di lintasan balap. Dan ada hadiah di akhir perlombaan. Ini adalah hadiah panggilan Ya. Allah yang tinggi dalam Kristus Yesus yang disebutkan dalam Filipi 3, yaitu Kristus dalam kemuliaan. Ini dikenal dalam perlombaan literal dan olahraga yang dikenal oleh orang Romawi pada saat itu. Dan hingga hari ini, setiap perlombaan dan setiap olahraga memiliki aturannya sendiri. Misalnya, seseorang tidak boleh Di luar berlari lintasan balap. di luar lintasan balap. Artinya, setiap orang menurut ukurannya sendiri dalam bahasa perjanjian lama. Tidak logis jika seseorang yang ingin berkompetisi dalam sebuah perlombaan membawa tas. Jadi marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dia juga harus menunggu sinyal untuk memulai perlombaan, karena tidak ada yang boleh memulai perlombaan lebih awal sebelum yang lain. Jadi ada banyak aturan yang harus diikuti, dan ini mengingatkan kita bahwa siapa yang melayani terhubung dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Dan dengan doktrin Kristen yang dipercayakan kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada Timotius dan generasi selanjutnya, sebagaimana kita pelajari dari ayat 2 pasal yang kedua. Jadi sangat penting untuk mengetahui bahwa dia berada dalam sebuah perlombaan dan bahwa ada hadiah yang besar. Dan ada hukum. Hukum untuk mengaturnya. Jadi berkompetisi sesuai dengan aturan berarti mematuhi hukum-hukum olahraga. Tepat sekali. Selain itu, siapa yang berkompetisi harus berhati-hati tentang makanannya agar tidak menambah berat badan. Dan mematuhi waktu latihan serta jam tidur sehingga dia harus mengorbankan beberapa hal. Dalam pasal ini orang percaya dibandingkan dengan seorang prajurit dan seorang atlet. Dan kedua kategori ini memiliki beberapa pengorbanan. Jadi ketika seorang prajurit terdaftar di angkatan bersenjata, dia harus meninggalkan pakaian kesukaannya. Lalu menggunakan seragam yang ditentukan angkatan bersenjata. Bahkan mendapat istirahat pun harus mematuhi aturan yang ketat. Begitu juga dengan makanan. Dia harus memakan yang sudah diatur karena kesehatan fisik sangat-sangatlah penting. Jika kita setuju bahwa akan ada hadiah di akhir, hadiah di surga. Apa maksud mengorbankan diri sekarang? Tidak adakah sesuatu yang menggembirakan? Saya yakin di surga akan ada hadiah dan Tuhan akan mengkompensasi saya. Tetapi, tidak adakah sesuatu yang menghibur saya di sini, di bumi? Silakan.
Saya rasa dorongan terbesar adalah merasakan bahwa Tuhan senang dengan saya saat saya berkompetisi dalam perlombaan. Demikian ia berkenan kepada komandannya, berarti dia menyenangkannya setiap saat. Sementara saya berlari di lintasan, saya menantikan hadiah. Hadiah ada di akhir perlombaan, tetapi hadiah itu adalah Kristus. Ia selalu saya lihat setiap saat, dan saya lihat bahwa dia senang dengan saya. Hal kedua adalah merasakan bahwa hidup ini memiliki nilai dan makna. Hal ketiga adalah bahwa kita berbicara tentang banyak dorongan dalam surat ini yang akan memotivasi saya saat saya berada dalam perlombaan. Sebenarnya saat saudara Ishak berbicara, saya teringat seorang dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-18. Yang bernama Ahimaaz anak Zadok yang terkenal karena kemampuannya berlari. Ketika penjaga melihat seseorang berlari, dia berkata orang pertama itu Ahimaaz. Hamba tahu dari caranya berlari. Ketika perang berakhir dan Absalom dikalahkan dan dibunuh, dia ingin berlari untuk memberitakan kepada Daud bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Jadi dia berkata kepada Yoab, komandan tentara, biarkan aku berlari dan membawa kabar kepada raja. Yoab berkata kepadanya, kau tidak boleh membawa kabar hari ini, kau boleh membawa kabar di hari lain, tetapi hari ini kau tidak boleh membawa kabar. Karena anak raja telah mati. Ini adalah nubuat yang diletakkan oleh Roh Kudus di mulut Yoab. Di hari lain kau akan membawa kabar baik bahwa anak raja telah mati. Hari lain ini adalah anak yang taat, bukan yang memberontak, telah mati. Jadi ketika Kristus mati dalam Filipi 2, Paulus mulai berlari dalam Filipi 3. Dan kita semua seharusnya berlari, tetapi semoga Tepat. Tuhan bantu kita untuk terkenal karena lari kita sama seperti larinya Ahimaaz anak Zadok. Meskipun Yoab berkata kepadanya, jangan berlari. Dia berkata, apapun yang terjadi, aku akan berlari. Jadi dia berkata kepadanya, lari, dan dia mengambil jalan pintas menuju jalan daratan dan membawa kabar baik kepada Daud. Semoga Tuhan membantu kita untuk menjadi dikenal dalam lari kita. Oke, saya butuh komentar Anda Dr. Fayez pada perumpamaan yang keempat. Kita telah berbicara tentang orang beriman sebagai seorang putra, seorang prajurit, kemudian seorang atlet. Kemudian dalam ayat 6 dia berkata seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Orang percaya diumpamakan sebagai seorang petani. Ini adalah Silakan. prinsip yang sama, menabur dan menuai. Petani bekerja untuk waktu yang sangat lama. Untuk mendapatkan buah mungkin selama setahun atau lebih, beberapa pohon bahkan mungkin membutuhkan 3 tahun untuk menghasilkan buah. Tetapi intinya adalah bekerja keras dan tekun dengan ketekunan dan menantikan Tuhan. Dan intinya adalah bahwa siapapun yang menaruh tangannya pada bajak seharusnya tidak menoleh ke belakang. Tetapi ini juga menunjukkan menantikan buah. Petani pergi dengan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini bukanlah akhir Tangisan. dari cerita, tapi yang pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sorak-sorai. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sembarangan. Biarkan saya membaca beberapa ayat dari kitab Amsal mengenai petani. Dia berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Dia menjadi malas dan tidak pergi membajak karena hujan di musim dingin. Sehingga waktu panen ia tidak menuai apapun, karena ia tidak menabur. Dalam Amsal 24, dia berkata, aku melihat ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi anak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh, tidak ada buah. Benar. Ada juga poin lainnya, yaitu berbuah. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan juga seorang penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Dan tetapi ketika ia menghasilkan buah, kebenaran yang memberikan buah damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita harus bekerja dan menunggu untuk berbuah. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 7 mengatakan, pikirkan apa yang saya katakan, karena Tuhan akan memberimu pengertian dalam segala hal. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Apa yang dimaksud dengan perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Apa yang harus dia mengerti? Apa maksud Tuhanlah yang akan memberinya pengertian? Saya pikir dia ingin memberitahunya 2 hal. Pertama, dia ingin dia mengerti apa yang disebutkannya tentang perumpamaan. Saya pikir perumpamaan itu sederhana. Dan sebelum dia mengajar orang lain, dia harus mengerti secara pribadi. Kedua, ketika Timotius mengerti apa yang dikatakan Paulus kepadanya, Tuhan akan memberinya pengertian dalam segala hal, jadi seseorang dapat memahami firman Tuhan. Hanya melalui Roh Kudus, bukan hanya melalui kecerdasan yang alami. Karena pengertian di sini bersifat rohani,
Apa yang lebih penting dari kecerdasan alami dalam memahami perkara-perkara Tuhan adalah wawasan yang diberikan oleh Roh Kudus. Rasul Yohanes berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Banyak orang memiliki kecerdasan tinggi tetapi tidak dapat memahami kebenaran paling sederhana dalam firman Tuhan. Sementara banyak orang memiliki kecerdasan terbatas tetapi memiliki Roh Kudus yang dapat memberi mereka pengertian. Jadi ketika Timotius secara rohani memahami perumpamaan-perumpamaan ini, di satu sisi, pemahaman ini akan membuatnya mampu menjelaskan kepada orang lain. Dan di sisi lain, Tuhan akan memberinya pengertian dalam segala hal. Kita tidak hanya perlu memahami Alkitab, tetapi juga memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Tidak ada yang akan memberi saya pengertian dan wawasan untuk segala sesuatu yang terjadi di sekitar saya dalam segala aspek kehidupan seperti pengertian akan firman Tuhan. Orang yang memahami firman Tuhan akan merasa sangat mudah untuk memahami segalanya. Dr. Fayez ayat 8 dan 9 mengatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saya akan mengharapkannya mengatakan, ingatlah Yesus yang telah mati. Karena dia berbicara tentang penderitaan, tetapi dia berkata telah bangkit dari antara orang mati. Apakah artinya ini? Dia ingin berkata kepadanya model yang saya ceritakan padamu. Bukanlah saya, Paulus, tetapi modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa kamu ingat bagaimana kisahnya berakhir ketika dia berada di bumi? Kisah itu berakhir bisa dikatakan dengan akhir yang tragis setelah hampir 3,5 tahun pelayanan yang berat. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kota-kota di mana sebagian besar pekerjaan besar telah dilakukan untuk bertobat dan pada akhir hidupnya hasil dari pelayanannya selama 3,5 tahun adalah bahwa mereka yang mengenalnya secara pribadi sekitar 500 orang. Ya. Petrus dalam satu khotbah pada hari Pentakosta menangkan 3.000 jiwa, sementara Kristus selama seluruh pelayanannya hanya memenangkan 500. Dia adalah seorang yang dihina, dibenci oleh bangsa itu. Hamba penguasa-penguasa, mereka melukainya dengan lidah mereka, lalu dengan tangan mereka, dan kemudian dia mati. Apakah kisahnya berakhir dengan ini? Kalau Tidak kita berakhir. Kalau tidak, kita akan bersedih dan berkata, kami telah berharap bahwa dia adalah yang akan menebus kami, tetapi semuanya sudah berakhir. Tidak, ini bukan semuanya, karena kisah Kristus tidak berakhir di kubur. Kisahnya adalah bahwa Kristus sekarang telah bangkit dari kematian, dan ini adalah satu-satunya waktu di seluruh Alkitab di mana Tuhan Yesus Kristus disebut dengan ungkapan ini. Dengan ungkapan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dia mengingatkannya akan kerendahan hati Kristus sebagai manusia yang datang dari keturunan Daud. Apakah hidupnya berakhir di kubur? Tidak, hidupnya tidak berakhir di kubur, hidupnya berakhir dalam kemuliaan. Dan inilah kisah Kristus yang juga adalah kisah kita. Penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kamu sekarang berada dalam keadaan sulit dalam pelayanan yang berat, tetapi ini bukanlah akhirnya yang terkasih. Masih ada bagian lain dari kisah ini, yaitu bersama Kristus dalam kemuliaan. Maka dia menempatkan Tuhan Yesus Kristus di hadapan Timotius sebagai teladan bagi pola hidup setiap orang percaya. Mereka mencoba untuk mengikat perkataan itu, maka mereka mengikat Paulus. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa yang Anda lihat di sini? Aku melihat di dalamnya kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kuasa yang hidup dan aktif. Firman Tuhan adalah nafas-nafas Allah. Beberapa negara melarang masuknya Alkitab. Apakah firman Mereka itu melakukan dapat ini karena mereka diikat? takut pada Alkitab. Spurgeon pernah diundang untuk memberikan ceramah untuk membela Alkitab. Tapi dia berkata, apakah Alkitab perlu aku bela? Lepaskan saya singat dari kandangnya dan dia akan bela dirinya sendiri. Benar, Mengapa orang takut pada Alkitab? benar. Jika Alkitab ini hanya sebuah buku, mengapa mereka takut padanya? Karena di dalamnya ada kuasa Allah. Benar. Karena ini adalah buku yang memberitahuku semua yang pernah ku lakukan. Sebuah buku yang memberikan solusi untuk apapun situasi yang mungkin aku hadapi. Bukankah ini kitab Tuhan? Firman Tuhan tidak dapat diikat. Konstitusi dan undang-undang negara mungkin mampu melarang masuknya Alkitab melintasi perbatasan. Tetapi firman Tuhan tidak bisa diikat. Firman itu melintasi perbatasan dan menembus hati. Di negara-negara yang melarang masuknya Alkitab, ada orang-orang yang mengenal juru selamat setiap harinya. Firman Tuhan tidak dapat diikat. Mohon komentar terakhir Saudara Ishak pada ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Silakan. Rasul Paulus selalu mengatribusikan kemampuannya menanggung penderitaan untuk dua hal. Pertama, Kristus yang telah menanggung penderitaan dan sekarang
dalam kemuliaan. Kedua, mereka yang dia layani. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 6 katanya, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Artinya, aku siap menanggung segalanya demi orang-orang yang terpilih, supaya mereka juga dapat memperoleh keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan hanya keselamatan dari hukuman dosa, tetapi untuk mencapai puncak Injil, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Artinya, aku akan menanggung segalanya supaya mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka dan masuk ke dalam lingkaran berkat dan juga menikmati kemuliaan yang terkait dalam Ia Injil peduli Kristus. tentang orang lain, dan itulah sebabnya ia menanggung penderitaan demi orang-orang yang terpilih. Ia melayani untuk Tuhan dan untuk orang-orang, dan demi mereka ia menanggung segalanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode, kita akan rangkum bersama hadirin. Halo semuanya. Hari ini kita telah berbicara tentang berbagai perumpamaan dari orang-orang percaya. Saat mereka melayani Tuhan untuk sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pelayan, sebagai petani, sebagai seorang atlet, dan tentu kita telah belajar pelajaran-pelajaran praktis. Siapa yang ingin berbagi dengan kami apa yang dipelajari? Ada hal yang sangat menyenangkan di ayat pertama, ketika aku mengalami sesuatu, aku akan mampu menyemangati saudara-saudaraku dengan hal itu. Rasul Paulus mengalami sumber kuasa dalam kasih karunia. Ketika dia memohon kepada Tuhan agar duri itu akan meninggalkannya, tetapi dia berkata kepadanya, rahmatku cukup bagimu karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Jadi dia bisa berkata kepada Timotius, kalau begitu anakku dikuatkan oleh rahmat itu ada di dalam Kristus Yesus. Karena Paulus telah mengalami kasih karunia dan kecukupannya sebelumnya. Oke. Kita belajar bahwa penting untuk menyampaikan iman yang sehat kepada generasi selanjutnya, dan ini memerlukan kesetiaan terlebih dahulu karena kesetiaan adalah yang menjamin pencapaian yang lebih besar dan kemudian kemampuan. Ya, kesetiaan terlebih dahulu kemudian kemampuan. Saya belajar bahwa ada 2 kekuatan pendorong untuk melanjutkan hidup saya bersama Tuhan dan untuk melanjutkan pelayananku. Yang pertama adalah hendaklah kamu anakku dikuatkan oleh kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus, dan yang kedua itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Oleh karena itu aku menanggung kesemuanya demi orang-orang pilihan supaya mereka yang memperoleh keselamatan. Ini mengingatkan saya pada Ibrani 12, siapa yang akan bersuka cita atas apa yang telah disediakan di hadapannya memikul salib, meremehkan dan memalukan. Terima kasih. Firman Tuhan tidak terikat, sekalipun beberapa negara melarang masuknya firman Tuhan, tetapi Tuhan akan selalu menemukan jalannya untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.